Nah yang paling ngeri yang ini nih, depresi ya ibunya. Banyak yang terjadi ya kalau kita lihat di TV-TV sinetron ibu gitu ya, kayak kok bunuh anaknya, bekap anaknya, padahal anaknya udah gede-gede gitu, atau ya orang tua ada yang bunuh mungkin suaminya dan lain-lain ada gitu ya. Sedih ya sebenarnya. Karena apa? Bisa terjadi baby blues ya. Baby blues itu kan kita senang dengar baby blues, baby blues. Belum tentu juga panjenengan tuh, bisa aja pasti ada mood swing. Apalagi kalau habis lahiran ternyata orang cuma ke bayinya nyelamatin, bayinya ke sana lah. Kita di sini ibunya tepar gitu doang ya. Nah, yang penting ini panjenengan, tanda-tanda sekarang kan lagi hamil. Apa tanda-tanda bahayanya? Di sini ada perdarahan ya. Nah, perdarahan itu ya, ini ya gambar perdarahan tuh bisa ada 3. Makanya tadi USG di trimester 3 minimal tahu di mana posisi ari-ari gitu ya. Banyak yang nggak ngerti, nggak pernah USG, kok perdarahan, kayaknya mau proses lahiran, nggak taunya ari-arinya di bawah. Kalau ari-ari di bawah nggak bisa lahir normal, bahaya ya. Terus yang kedua, perdarahan bisa jadi nggak taunya ari-arinya mau lepas. Meskipun ari-arinya di atas, tapi bisa terjadi perdarahan biasanya karena tensi tinggi gitu ya. Tensi tinggi bisa akhirnya mau coplok itu ari-arinya ya. Solusio plasenta, akhirnya perdarahan, bayinya juga nggak bagus. Terakhir bisa jadi perdarahan karena mungkin adanya robekan dari rahim gitu ya. Misalnya riwayat operasi, ada yang riwayat SC. Nah hati-hati juga kalau ada yang riwayat operasi kok ada perdarahan kayak apa. Bisa jadi ari-arinya rahimnya ada yang robek gitu ya. Tuh. Yang kedua, demam tinggi ya. Kemarin juga sering, sekarang kayaknya DBD lagi agak tinggi. Coba hati-hati ya. Jadi jangan sampai kalau demam tinggi ibunya, bayinya juga denyutnya tinggi. Kan normal denyut bayi 110 sampai 160 ya. Kadang-kadang kalau ibunya demam tinggi sampai 170, 180 kan capek bayinya, jeduk-jeduknya kenceng gitu ya dia. Nah ini harus mondok ya, atau dikasih obat paracetamol ya. Keluar air ketuban sebelum waktunya. Jadi waktu normal kita cukup bulan 37 sampai 40 minggu ya. Kalau udah lebih dari 40 minggu harus dibawa ke rumah sakit, diperiksa USG. Bisa ditunggu 1 minggu lagi enggak gitu, atau harus dipacu dilahirkan, atau harus sesar misalnya itu. Tapi kalau ketubannya pecah sebelum 37 minggu, KPD, ketuban pecah dini, nah itu juga harus dirujuk ya. Kita harus lihat ada berbau apa enggak kayak gitu ya. Terus warnanya apa, hijau enggak? Kalau hijau kan bahaya, takutnya mekonium atau enggak gitu ya. Terus satu lagi, selain ada infeksi, takutnya ada enggak proses persalinan. Kalau udah mau ada proses persalinan lah, beratnya udah cukup belum bayinya, perlu NICU apa enggak. Nah itu jadi kalau belum waktunya ke bidan gitu ya, atau ke rumah sakit. Terus bayi dalam kandungan gerakan berkurang nih kayak jenengan-jenengan. Nah kalau misalnya gerakannya sehari itu kurang, misalnya normalnya berapa sih? Normalnya minimal 10 kali ada gerak, 1, 2 gitu. Dalam 2 jam gitu ada banyak, bagus makin gitu ya. Tapi kalau sehari ini kayaknya anteng terus. Nah hati-hati, waspada, diperiksakan ke dokter gitu ya, untuk diperiksa jeduk-jeduknya gitu ya. Takutnya ada masalah. Yang terakhir, jangan sampai ibu muntah terus nggak mau makan. Kan kalau hamil awal kan sering muntah-muntah, lemas gitu ya. Ya udah itu nggak apa-apa. Cuma yang berbahaya adalah kalau ini kaki bengkak, wajahnya bengkak biasanya mungkinnya sama, takutnya pusing, mual, muntah, pandangan kabur, takutnya tensinya tinggi. Nanti bisa menyebabkan kejang. Mungkin belum pernah ya lihat, tapi kita di rumah sakit beberapa kali ketemu ya. Jadi misalnya kalau panjenengan di puskesmas atau di praktek bidan, misalnya tensi normal 110, 120, atau ya udah kalau jenengan 100 atau 90 sering rendah ya udah. Tapi kalau ternyata tensinya di tensi bu bidan 140, minta dirujuk ya gitu ya, minta dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan protein, jangan sampai ditunda-tunda ya, karena 140 udah tidak normal, takutnya nanti semakin lama semakin tinggi, akhirnya bisa kejang. Jadi nanti panjenengan minta kalau misalnya ini kok 140 bu, apa nggak dirujuk, kalau harus
harus bilang gitu ya, karena banyak yang akhirnya datang ke sini udah tensinya tinggi. Akhirnya kalau tensi tinggi itu nggak cuma tadi kejang, aliran darah dari ibu ke bayi kurang gitu ya. Kan tensinya aja buat ke ibu dulu ya tinggi gitu, bayinya itu kurang ya, aliran darah yang akhirnya bayinya seringnya kecil gitu ya. Jadi 37 minggu ternyata lahir cuma 1,8 kilo. Nah karena nggak dirujuk dari awal. Kalau tahu dari awal, kita kasih obat tensi tinggi, kita kasih pengencer darah, lain-lain itu perlu gitu ya. Nah ini tanda-tanda bahayanya. Nah siap-siap nanti kalau mau menghadapi persalinan panjenengan. Satu, ya pasti siap nabung duitnya. Ya meskipun BPJS, tapi kan ya sing tuku pokok, masa yo bidane, masa dokternya atau sing tuku pokoknya. Terus sejak awal udah tahu kira-kira ini ke depan mau di bidan atau di rumah sakit. Meskipun ini baru perencanaan ya, kadang-kadang kan nggak pernah tahu, ada yang preskep presentasi kepala, ternyata pas diperiksa bu bidan udah mulai, loh kok bokong, ke rumah sakit. Ada kan kadang-kadang gitu. Memang ibu hamil itu nggak ada yang pernah tahu ya proses kelahiran kapan harus mendadak dirujuk dan tidak kayak gitu ya. Tapi minimal udah 1 minggu 2 minggu sebelum HPL udah tahu ini mau lahiran di mana. Ya. Siapkan donor darah itu minimal, biasanya kita tahu golongan darah kita A, suami kita apa, ya bapak ibu kita apa. Jadi ada yang ikut setidaknya. Kalau ternyata suatu saat perlu donor darah, ada yang ready satu. Karena kan PMI di sini kadang-kadang nggak semua ready. Mungkin A, AB, B ada. Oh kan paling angel kadang-kadang bu, sedikit. Apalagi kalau ternyata resusnya negatif. Tapi jarang lah. Biasanya resus kita positif ya orang Indonesia. Kecuali orang bule atau apa, resusnya negatif. Terus udah itu tanya, jangan lupa perkiraan tanggal persalinan kapan HPL, kan soal lali kadang-kadang ya. HPL-nya maju mundur apa. Perkiraan ini harus dihitung berdasarkan hari pertama mens terakhir ya. Jadi head yang terakhir tapi hari pertamanya. Kadang-kadang kan yang ditulis tuh oh stopnya head gitu loh. Jadi yang betul adalah mulainya head gitu ya. Terus udah itu jangan lupa siapkan kendaraan. Jadi jangan pas udah kencang-kencang mau brojol gitu naik motor, ya udah di jalan ya, biasanya sering gitu ya kadang-kadang ya. Terus jangan lupa ya, kalaupun mau di rumah sekarang udah jarang lah di rumah gitu ya. Ya harus siapkan ruangan terang dan lain-lain. Jarang lah kalau di rumah ya, lebih beresiko dan berbahaya. Itu ya. Terus sekarang apa aja yang harus dilakukan pada saat panjenengan proses persalinan? Mungkin ada yang G1 di sini ya. Kalau udah G2 insya Allah udah hafal. Tapi ya sama aja, kadang-kadang juga udah lupa lagi. Kalau udah lebih dari 5 tahun tiba-tiba hamil lagi, proses persalinan udah lupa. Makanya banyakin untuk senam ibu hamil ya. Buka ininya, ada jimbol, kalau punya bola ya dipakai supaya ototnya teregang ya, bagus gitu ya. Tulangnya juga bisa ngebuka gitu latihannya. Nah proses persalinan yang benar misalnya panjenengan di puskesmas atau di bidan praktek gitu ya, misalnya diperiksa datang buka 1 ya, harapannya 12 jam setelah itu, misalnya jenengan datang jam 7 pagi, jam 7 malam setidaknya maksimal tuh sudah ada proses kelahiran ya. Tapi kalau misalnya ternyata dalam 12 jam pembukaannya masih sama terus, harus dirujuk kayak gitu ya. Jadi jenengan minta nih harus dirujuk ya. Kalau misalnya wah nggak maju-maju, apakah panggulnya sempit apa enggak, ataukah ternyata memang ya rahimnya itu belum membuka dengan sempurna ya, apakah harus dipacu atau enggak. Makanya jadi kalau dalam 12 jam ini belum ada proses persalinan, ke rumah sakit gitu ya. Terus kalau misalnya mulus-mulusnya bertambah gitu ya, nanti pada saat proses persalinan kan kayak gini ya, posisi litotomi ya. Suami boleh ikut mendampingi sebetulnya ya, di belakangnya, di samping, biasanya ngasih makan, minum, ngasih dorongan tuh boleh. Jadi suami kalau misalnya ada bu bidan, suaminya di luar jangan, kecuali suaminya semaput. Kalau udah ngelihat darah banyak, suami sing semaput malah kita ibunya semaput malah suaminya dibawa ke IGD banyak malah ya. Nah jadi suami boleh dampingin ya, posisinya yang bagus. Nanti kalau misalnya nggak kencang-kencang, ya udah tarik napas yang banyak ya, yang teratur, yang bagus. Tapi pas udah mau kencang ditotose, jadi tarik napas yang dalam, tekan ampok sebetulnya, baru ngeden yang benar. Nah ngeden yang benar itu seperti kita bebelan ya, jadi mau kayak gitu, itu yang benar di bawah. Banyak orang yang ngeden tuh salah di lehernya gitu ya,
terus ngeden di perutnya kayak akhirnya bayinya nggak lahir-lahir. Ya aslinya teorinya gitu, aku ya nggak tahu ya, belum pernah ngerasain. Masalahnya cuma tahu dari istri saya juga. Saya udah ngajarin istri saya gitu ya, untuk kita udah senam, hamil, udah apa, proses kelahirannya lancar. Tapi pas ternyata lengkap kala 2 ya berontak juga posdoanya sana nih. Ya nggak berhasil juga, tapi ya harapannya kalau udah tahu kan minimal bisa diatur nafasnya mengenai supaya lahir bayinya nanti nggak divakum, nggak disedot gitu ya. Kasihan. Terus, nah ini jika ingin merasa buang air besar berarti bayi akan segera lahir. Ada yang ganjel kayak gitu ya, katanya, nggak ngerti. Terus ikuti anjuran dokter ya, kalau misalnya kapan waktu ngeden, benar. Nah, setelah nanti proses kelahiran ya, habis bayinya lahir, terus dipotong tali pusat ya, itu fase-fase yang cukup berbahaya sebetulnya, karena habis hari-hari lahir sering terjadi proses perdarahan ya, sehingga ibu boleh minum teh manis atau apa gitu ya, bidannya nanti akan kasih obat-obatan dan lain-lain supaya kontraksinya kuat, supaya rahimnya mengecil gitu ya, supaya mengkeret, supaya nggak terjadi perdarahan. Nah tapi fase-fase ini yang kadang berbahaya banget gitu ya, sering terjadi perdarahan. Jadi ini udah mulai nanti masa nifas ya. Masa nifas tuh kalau setelah lahiran kira-kira sampai 40 sampai 60 hari normalnya. Bisa juga lebih cepat dibanding itu loh. Kok sebelum 40 hari ternyata mungkin 30 hari ada yang udah selesai, tiba-tiba udah haid lagi gitu ya. Nggak apa-apa, masih normal kayak gitu ya. Ada juga yang lama. Kadang-kadang kan kalau kita ASI eksklusif, headnya nggak teratur, kok lama 2 bulan nggak ini, nggak apa-apa gitu ya, selama ASI eksklusif. Tapi kalau udah mungkin selang-seling gitu ya, nah itu harusnya sudah mulai headnya sudah mulai teratur biasanya kadang-kadang kalau apa namanya nggak ASI eksklusif gitu ya. Karena ASI eksklusif salah satu sebagai KB juga ya, kontrasepsi alami sebetulnya. Kalau memang kita bener-bener ASI nggak ditinggal tiap 2 jam, tiap 4 jam NTI. Tapi kalau udah lepas sekali atau apa, nah hormonnya udah berbeda gitu ya. Jangan lupa segera NTI bayi dalam 30 menit sebetulnya. Bayi itu ya kalau di kita bisa bertahan selama 3-5 hari. Makanya kan panjenengan mungkin di berita-berita lihat kan bayi nangis-nangis ternyata udah berapa hari gitu ya, mungkin 1-2 hari gitu ditinggal, masih kuat karena darahnya dari ibu itu masih banyak di dalam tubuhnya bayi selama dia tidak hipotermi kedinginan. Jadi bayi itu nggak di-TTI 3-5 hari pun masih kuat sebetulnya gitu ya. Tapi ya ini tujuannya kita TTI 30 menit supaya apa? Supaya bayi mulai mengenal kita gitu. Nggak harus dipaksa netein gitu, ayo enggak. Biarin aja dia mencari sendiri puting ibunya gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi yang bagus tuh setelah lahiran harusnya IMD, ibu inisiasi menyusui dini sebetulnya. Tapi kan kadang-kadang ditaruh lama gitu ya, ya udah apa-apa. Terus dari itu jangan lupa rawat bayi baru lahir dengan baik ya, tetap dilap. Mungkin ada yang nggak harus dimandiin tuh, nggak, minimal dilap, dibersihin, terutama di bagian tali pusatnya ya. Biasanya akan lepas 1-2 minggu. Nggak harus pakai betadine sih sebetulnya, enggak. Selama pakai kasa yang bersih gitu, nggak apa-apa, boleh gitu ya. Terus tanyakan caranya menetei eksklusif dan merawat bayi baru lahir gitu ya, penting sekali ya, karena bayi baru lahir itu rawan-rawannya adalah sampai 28 hari gitu ya. Nah jangan lupa panjenengan tuh kadang-kadang setelah melahirkan vitamin yang ada itu tetap diminum aja, penambah darah, kalsium itu tetap. Banyak ibu-ibu itu kok nyeri-nyeri tulang, terus tangannya kesemutan, karena apa? Kurang vitamin kalsium, kurang vitamin D. Jadi itu masih sampai selama menyusui itu perlu. Kalau ada susu lain boleh, tambah DHA apa buat bayinya supaya makin pintar, minyak ikan boleh. Tapi banyak yang udah lupa gitu ya, udah biasa aja. Padahal perlu ya vitamin tuh. Karena kan kita makanannya sekarang nggak tahu, nggak kayak zaman dulu yang bener-bener sehat. Sekarang GoFood apa, pizza atau apa, kopi, ya udah nggak, makanannya nggak bagus gitu ya kadang-kadang. Sehingga perlu tambahan vitamin. Terus perlu juga vitamin A dosis tinggi untuk mata juga perlu ya. Terus penambah darah setiap hari. Jangan lupa jaga kebersihan alat kelamin ya, ganti pembalut misalnya ternyata sudah ada nifas ganti, sering ganti, mungkin bisa sampai 4-6 kali sehari ya. Nah sekarang
bahayanya masa nifas biasanya ada apa aja. Kalau ternyata setelah masa nifas gitu habis pulang kok masih ada perdarahan atau apa. Nah, perlu dicek apakah ada biasanya ari-ari bekas yang tertinggal, sisa-sisa ari-ari yang ketinggal. Kadang-kadang kan habis melahirkan, makanya ari-ari itu harusnya dicek ya sama bu bidan, boleh gitu ya. Sama bu bidan dicek ke dalam apakah masih ada sisa-sisa ari-ari. Kadang-kadang kalau masih ada lengket biasanya, nah bisa terjadi perdarahan ya. Terus bisa juga ada yang mungkin nggak terjahit kadang-kadang gitu ya atau apa. Nah itu suka ada perdarahan juga, sehingga harus dicek kalau ada perdarahan. Terus keluar cairan berbau dari jalan lahir ya, mungkin karena kurang kebersihan dan lain-lain, itu harus diperiksakan ke dokter. Nah bisa juga ini kejang nih ya. Nah jadi ibu yang tensinya tinggi, kalau ada yang tensinya tinggi tetap harus dikontrol sampai 40 hari ya, minimal tiap minggu ditensi gitu ya, karena darah itu masih kotor di dalam tubuh gitu ya, bisa juga menyebabkan kejang gitu. Kalau ada demam, nah yang paling sering tuh ini payudaranya bengkak ya. Kadang-kadang ASI nggak keluar, kan kolostrum itu harus diminum ya sama bayi. Jadi jangan lupa kalau kolostrum yang paling pertama ASI keluar itu kuning tuh bahaya harus diminum, karena vitaminnya banyak banget gizinya ya. Banyak zaman dulu dikeluarkan, dibuang kayak gitu ya. Yang betul harusnya dikasih ke bayinya. Cuma kadang-kadang bisa jadi ya nggak keluar gitu, jadinya sakit, atau beberapa hari kemudian habis itu asinya kok macet tapi kita bengkak terus mau ngisi. Nah itu harus diperiksakan ke bu bidan apakah harus dikompres air dingin atau air hangat gitu ya, perlu nggak antibiotik, perlu nggak diperah, dipijit lain-lain ya. Nah itu, nah yang paling ngeri yang ini nih, depresi ya ibunya. Banyak yang terjadi ya kalau kita lihat di TV-TV sinetron ibu gitu ya, kayak kok bunuh anaknya, bekap anaknya, padahal anaknya udah gede-gede gitu, atau ya orang tua ada yang bunuh mungkin suaminya dan lain-lain ada gitu ya. Sedih ya sebenarnya, karena apa? Bisa terjadi baby blues ya. Baby blues itu kan kita seneng dengar baby blues. Belum tentu juga panjenengan tuh, bisa aja pasti ada mood swing. Apalagi kalau habis lahiran ternyata orang cuma ke bayinya nyelamatin, bayinya ke sana lah. Kita di sini ibunya tepar gitu doang ya. Banyak yang nggak nyelamatin ibunya, malah ditinggal gitu ya. Cuma ngelihat bayinya. Sehingga yang penting ini perannya adalah suami. Kalau ini ya, suami harus mendampingi istrinya. Kayak saya kemarin habis lahiran gitu ya, bayinya habis tak lahirin ya tak kasih ke mertua aja gitu, terserah bayinya, insya Allah lihat sekali sehat, tak temenin istri saya sampai 2 jam kayak gitu, karena kan ya saya juga takut ya kalau ada perdarahan, karena kita tim medis sendiri takut deh, tensi sendiri lain-lain, cek ada perdarahan nggak, jahitannya kita udah bener nggak gitu, tak temenin istri, kita ngobrol, kita kasih makan. Jadi suami yang paling penting atau keluarga ya. Nah depresi ini atau merasa sedih ini tuh bisa terjadi sampai 2 minggu. Kalau sebelum 2 minggu udah normal nggak apa-apa, tapi kalau lebih dari 2 minggu, nah itu yang berbahaya ya. Harus perlu ke dokter atau ke spesialis kejiwaan, kadang-kadang perlu nggak, takutnya depresi terus nanti ya.